Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi farrada 'alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu para shaimin dan shaimat Jamaah Zuhur Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita, alhamdulillah, atas semua nikmat Allah pada kita dan hidayah Allah pada kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah terus beribadah di bulan Ramadan. Sampai saat ini kita melaksanakan salat zuhur, alhamdulillah, dalam kondisi berpuasa. Ini semua nikmat Allah, patut kita syukuri, di mana Allah menghimpun kita dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Semoga semua amal ibadah kita diterima insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya. Ramadan dan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan ala kulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surat An-Nahl 83. Allah berfirman, wahai Muhammad, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu menjelaskan segala sesuatu, membahas seluruh dimensi kehidupan manusia secara holistik, tidak meninggalkan problem hidup apapun kecuali sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Quran itu tidak meninggalkan problem apapun kecuali sudah diberikan solusinya oleh Quran, termasuk masalah pendidikan. Makanya kata Allah, Quran itu menjadi hudan wa rahmatan, hidayah, rahmat, wa busyra, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ini keistimewaan agama ini itu ya, jemaah sekalian. Keistimewaan Islam itu punya kitab orisinil, satu huruf pun tidak pernah berubah sejak diturunkan sampai hari kiamat, dan sampai saat ini membahas seluruh kehidupan kita, termasuk kehidupan pendidikan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang pendidikan itu di dalam surah Al-Imran dan surah-surah yang lain. Allah berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah SWT, jadilah kalian wahai umat Islam orang-orang yang rabbani, yang tertarbiyah karena Allah SWT. Hidupnya itu by Rabb, Allah SWT, rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kalian mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan tentang apa yang kalian pelajari dalam Al-Quran. Para ulama pendidikan mengatakan, ulama tarbiyah mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah kegiatan mendidik anak, mendidik manusia dari 0 sampai Z. Dari 0 sampai Z secara terkait seluruh potensi manusia. Pengembangan, kegiatan mengembangkan, membina, meningkatkan dan seterusnya, memperbaiki semua potensi manusia, baik lahir maupun batin, akal, ruh maupun fisiknya, secara komprehensif dan bertahap menuju kesempurnaan dia sebagai manusia, yang disebut dengan insanul kamil.
Ini konsep tarbiyah dalam pendidikan Islam. Oleh karenanya berbeda kata tarbiyah dengan ta'lim. Ta'lim itu transfer knowledge saja, teaching namanya. Berbeda tarbiyah dengan tazkiyah. Tazkiyah itu sebuah proses khusus memperbaiki akhlak dan karakter. Yang ketiga, berbeda tarbiyah dengan ta'dib, sebuah kegiatan memperbaiki adab seseorang. Yang keempat, berbeda tarbiyah dengan tadris. Tadris itu pembelajaran yang melibatkan kurikulum, melibatkan guru dan murid, dan seterusnya. Tarbiyah meliputi 4 dimensi. Ya, ada ta'lim, tazkiyah, kemudian tadris dan ta'dib. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya tarbiyah dengan Ramadan? Ramadan hadir untuk melakukan proses yang utuh ini, tarbiyah ini, secara holistik. Baik dia imannya, kalau dalam Islam itu, pendidikan Islam, ada 7 ranah yang dididik, yang diperbaiki, yang dibina. Maaf sedikit agak jelimet. Ada 7 ranah, 7 sasaran yang dididik oleh pendidikan Islam dalam diri manusia. Kalau pendidikan konvensional Barat yang kita adopsi sekarang nih, kurikulumnya itu hanya 3 ranah saja. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tapi kalau pendidikan Islam ada 7. Ada yang disebut dengan ranah akliyah, akal, termasuk di dalamnya kognitif. Yang kedua, ranah an-nafsiyah, jiwa. Ya. Yang ketiga, ranah al-imaniyah, tarbiyah al-imaniyah, ranah keimanan. Yang ini tidak digarap oleh pendidikan umum, pendidikan konvensional. Keimanan. Jadi dia keyakinannya kepada Tuhan, kepada hari kiamat, kepada surga, neraka, pahala. Dan yang keempat ada ranah yang disebut ranah al-ijtimaiyah, sosial. Bagaimana anak kita berinteraksi dengan kehidupan sosial, temannya, dan seterusnya. Yang keenam ada ranah jismiyah, ranah fisik. Bagaimana dia sehat, bagaimana makanan yang halal. Jadi fisik di sini bukan sekedar keterampilan psikomotorik, tetapi bagaimana dia makan yang halal, makan yang bergizi, halalan thayyibah, diatur semua oleh Al-Quran. Dan yang ke-7 itu ada namanya ranah jinsiyah, pendidikan seksual. Bagaimana dia mengetahui bahwa dia laki-laki, batasan-batasan laki dan perempuan itu apa? Itu namanya ranah jinsiyah. Jadi pendidikan modern tidak melakukan ini. Hanya 3 ranah saja. Pendidikan Islam 7 ranah. Sehingga pendidikan Islam memang komprehensif, menjadi manusia utuh tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perhatikan, background saya pendidikan Islam, Bapak Ibu sekalian. Ternyata Ramadan itu meliputi 7 ranah itu. Mendidik 7 dimensi kehidupan manusia itu. Dia mendidik keimanan. Kenapa? Coba kita disuruh berpuasa. Berpuasa itu kalau nggak iman-iman banget nggak mau puasa. Siapa yang perhatiin kita puasa? Kita siapa yang tahu kalau kita puasa atau tidak? Bisa aja kita basahin, kita kering-keringin bibir kita. Udah makan sate, bakso dan seterusnya. Siapa yang nggak tahu? Yang tahu. Yang membuat kita tetap berpuasa iman. Itu yang disebut tarbiyah imaniyah dalam Ramadan. Yang kedua, tarbiyah akliyah. Kenapa disebut akliyah? Di bulan Ramadan itu diturunkan Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dia meliputi seluruh ilmu pengetahuan. Ada 800 ayat tentang sains. Baru sekitar 40 ayat yang dibuktikan oleh penelitian modern. Termasuk bumi bulat, bumi berputar, tentang penciptaan manusia, proses 7 tahap penciptaan manusia. Baru itu yang ditemukan, ada beberapa. Sementara ada 800 ayat sains. Jadi bagaimana jamaah sekalian, Ramadan dengan diturunkan Quran mendidik akal kita. Makanya kajian-kajian Ramadan begini terus kita hidupkan. Nah, selain
mentarbiyah iman kita, menguatkan iman kita, juga mentarbiyah akal kita. Yang ketiga, Ramadan hadir dengan fasilitas mentarbiyah fisik, jismiyah. Siapa yang meragukan bahwa puasa itu sehat? Ya. Coba Bapak Ibu yang diabetes, tes jam 12 siang, pasti turun gulanya. Ini sudah pengalaman, bukan teori. Ya, saya itu termasuk ada diabetes. Ketika dites bulan Ramadan, turun tuh gula. Biasanya bulan lain susah turun. Makanya kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat. Itu. Ada mahasiswa saya, seorang dokter spesialis. Saya nanya, antum kan dokter, bapak kan dokter. Obat dia, lalu dia jadi kuliah tafsir. Jadi dokter ikut kuliah tafsir dengan saya, mahasiswa di tafsir. Lalu ngobrol diskusi. Anda kan sudah ahli dokter, kemudian Anda tahu agama nih, Quran apa segala. Kira-kira obat diabetes itu apa menurut Islam? Langsung dia puasa, Ustaz. Puasa. Dan ternyata ini dibuktikan oleh ada seorang profesor dari Jepang ya, yang dapat hadiah Nobel kesehatan. Proses pagi itu ya, Pak. Jadi pengosongan perut, terjadi dektonisasi dalam perut kita sehingga sehat dan seterusnya. Itu yang disebut sumu tasihu. Al-Quran Ramadan mendidik kita jismiyah, secara fisik. Bahkan Ramadan mendidik kita secara keterampilan, kedisiplinan, Bapak Ibu. Jam 3, jam 4 bangun sahur. Ini susah dilakukan oleh Gen Z ini. Generasi kita ini Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan begini. Kita menghadapi akan meninggalkan generasi yang disebut oleh orang barat itu generasi stroberi. Stroberi itu bagaimana maksudnya? Generasi yang mudah mengeluh. Generasi yang rentan. Stroberi itu dikeluarkan dari kulkas, stroberi itu bisa langsung busuk. Generasi kita itu seperti itu. Nah, kalau kita kan sudah di atas Gen Z ya. Gen Z itu 25 tahun ke bawah kalau nggak salah, 20 tahun ke bawah. Suruh baca Quran setengah jam aja Pak. Nggak usah setengah jam, itu nggak tahan. Tapi kalau suruh lihat gadget itu 12 jam itu mampu. Bagaimana generasi kita lahir? Mereka selalu berada di zona nyaman. Kalau menderita sedikit itu repot. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yadkhulul walamma ya'tikum walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira bahwa masuk surga begitu saja tanpa Allah mengetahui bahwa kalian termasuk orang yang bermujahadah, punya daya juang dan punya daya sabar yang kuat. Nah, Ramadan mentarbiyah kesabaran, karakter, integritas, Bapak. Saya mungkin sudah pernah saya sampaikan tahun lalu, karena ini satu eksperimen yang dilakukan oleh namanya Ian Marshall dan David Goleman. Kalau bapak-bapak yang pernah kuliah di psikologi pasti tahu nih. David Goleman itu menulis kecerdasan emosional. Dia pertama kali menemukan. Ada bersama temannya sama Ian Marshall itu meneliti fungsi kesabaran, integritas sabar itu terhadap kesuksesan seseorang, Bapak Ibu. Ternyata hasil penelitiannya itu dia meneliti ada 60 anak usia SMP. Lalu kemudian dia bagikan es krim yang mahal tuh. Nama es krimnya tuh Marshmallow apa namanya? Marshmallow ya. Marshmallow. Kalau Ustaz Istajib tahu itu es krimnya ya. Penggemar es krim juga. Nah, lalu dibagiin. Kata dia, siapa yang mau ambil sekarang tanpa bersabar 10 menit, dia dapat 1. Kalau dia bersabar 10 menit, dia dapat 2. Hasilnya Pak, 40 orang langsung sambar tuh es krim. Gak mau bersabar 10 menit. Yang tersisa cuma 20 orang mau bersabar.
10 menit kemudian dapat 2 es krim. 20 tahun setelah itu, karena ini SMP. 20 tahun setelah itu dia survei orang anak-anak tadi. Jadi penelitiannya 20 tahun, Pak. Makanya mahal penelitiannya. 20 tahun setelah itu rata-rata 20 orang anak tadi yang bersabar 10 menit baru ngambil es krim, rata-rata sukses dalam pekerjaannya. Ada yang jadi direktur, ada yang GM dan seterusnya. Dan rata-rata yang 40 orang itu gagal dalam hidup, nggak jadi apa-apa. Hasil penelitian, Bapak Ibu sekalian, ternyata kesabaran itu dahsyat. Jadi modal kita untuk sukses itu tidak selamanya modal duit, Pak, aset. Bahkan orang Jepang mengatakan aset yang hebat itu adalah SDM gitu, yang memiliki integritas yang kuat, jujur, sabar, disiplin, rajin dan seterusnya. Itu yang modal kesuksesan yang luar biasa, mengalahkan finance, mengalahkan uang, mengalahkan harta gitu. Kalau dia punya harta banyak tapi dia tidak punya integritas, rugi terus itu, habis modalnya. Betul Pak. Nah, ini Bapak Ibu kan bekerja punya pengalaman di perbankan itu. Inilah yang dididik oleh Ramadan. Kesabaran. Bagaimana kita sabar menahan lapar dan haus. Padahal makan minum itu halal. Jadi kalau yang halal saja kita bisa bersabar, bagaimana yang haram, Pak? Ini logikanya di situ. Ini yang disebut dengan tarbiyah akliyah. Yang kedua, yang keempat, tarbiyah al-ijtimaiyah. Ramadan mentarbiyah kita secara sosial. Ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal, ada namanya iftar. Kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu ajru mislu ajru fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Dalam hadis yang lain, kalau siapa yang memberi makan orang berpuasa, mampu memberi iftar, takjil, buka puasa orang yang berpuasa, maka dia bersama Rasulullah SAW di surga. Kalau yang tadi dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Motivasi memberi makan orang di bulan puasa itu namanya tarbiyah ijtimaiyah. Pendidikan sosial. Bagaimana kita bersosial dengan orang. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada orang yang menantang engkau berantem, falyakul inni shaim, katakan aku puasa. Ya. Jadi bagaimana hubungan? Bahkan tidak boleh kita ngomong yang kasar ketika Ramadan, bisa batal puasanya. Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata menyakiti orang lain, falaisa lahu hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Enggak ada gunanya dia puasa. Ya, bercanda nyakitin hati orang, batal puasa. Jadi bagaimana hubungan sosial ditarbiyah oleh Ramadan sehingga kita menjadi orang disiplin dalam ngomong, bukan cuma disiplin dalam kerja. Subhanallah. Yang kelima, waktunya adalah tarbiyah ar-ruhiyah. Atau tadi imaniyah, tarbiyah an-nafsiyah war-ruhiyah. Tarbiyah kejiwaan, Bapak. Kejiwaan ini penting sekali. Kalau bahasa kita psikologinya kita, ya, kita bisa empati sama orang, psikologi. Kita bisa memahami orang lain. Ternyata nggak makan sehari itu berat. Gimana orang miskin tiap hari dia nggak makan? Dan itu kan menimbulkan empati kita bahwa ternyata kita beribadah saja dengan berpuasa berat. Bagaimana mereka yang tidak punya uang? Ada namanya fuqara. Fuqara itu di bawahnya miskin. Kalau miskin itu makanan untuk besok masih ada. Kalau fuqara itu makanan untuk hari ini nggak ada. Makanya zakatnya itu al-fuqara wal masakin, dua-duanya. Didahulukan dulu fuqara karena dia hari ini nggak bisa makan. Nggak ada jatah makan hari ini. Dia bingung nyari mana. Masya Allah. Kalau kita bisa merasakan itu, Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut tarbiyah nafsiyah, kejiwaan yang kuat. Bisa merasakan penderitaan orang, bisa merasakan kesulitan orang lain. Nah, kalau ini sukses tarbiyahnya Bapak Ibu, kita akan menjadi manusia pribadi yang luar biasa. Nah, yang ke-6 itu ya, at-tarbiyah al-khuluqiyah,
akhlak. Ya. Dan yang ketujuh at-tarbiyah al-jinsiyah tadi. Kita bisa menahan syahwat dan sebagainya. Ini sekarang ini karena tarbiyah jinsiyah ini kurang. Tarbiyah pendidikan seksual. Barat, mohon maaf Pak, saya pendidikan konvensional. Pendidikan konvensional tidak membedakan antara laki dan perempuan. Bahkan kalau di negara-negara barat sudah disahkan itu LGBT Bapak sekalian ya. Siapa saja boleh merubah gendernya dan dijamin oleh undang-undang itu. Merubah gendernya. Nah, tarbiyah Islamiyah membedakan laki dan perempuan. Jenis kelamin itu hanya dua saja. Laki dan perempuan. Kalau sekarang saya dengar ada 11 jenis kelamin. 11 jenis kelamin. Enggak tahu apa aja bentuknya ya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi KTP orang di luar itu udah beda, bukan cuma laki dan perempuan, ada pilihan gender kosong. Bapak sekalian dirahmati Allah, tarbiyah Islamiyah menjaga manusia utuh sebagai manusia, namanya insanul kamil. Nah, di Ramadan Bapak Ibu sekalian, kita memasuki ada yang disebut dengan madrasah Ramadan. Sekolah Ramadan. Di mana hasilnya lulusnya itu adalah muttaqin. Saya tutup ini karena waktu. Ada kenapa goal daripada tarbiyah Ramadan itu muttaqin? Kalau bahasa kita sarjana ya, sarjananya muttaqin. Pertama Bapak Ibu sekalian, muttaqin itu dia bisa mandiri, kesadarannya secara pribadi itu luar biasa. Dia tidak perlu lagi diingatkan sholat, ya otomatis. Dia tidak perlu lagi diingatkan berbuat baik, dia otomatis. Dia tidak perlu lagi diingatkan untuk beribadah, dia otomatis. Itu yang perlu, yang ingin dibangun dalam Ramadan. Kemandirian dalam beribadah, kemandirian dalam sosial, kemandirian dalam akhlak, kemandirian dalam iman, semua mandiri. Disebutkan dalam surat Az-Zariyat, indikator muttaqin itu yang pertama, kanu qalilan minal laili innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Profesional dalam segala hal. Ihsan dari kata muhsin. Muhsin dari kata ihsan. Profesional dalam hal ibadah, profesional. Jadi ibadahnya itu bukan ibadah muslim lagi, Pak. Ibadah muslim itu kata Allah SWT hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi kalau Ramadan ini kita masih sekedar menggugurkan kewajiban, itu belum sukses Ramadan ya Pak. Indikator kegagalan Ramadan. Coba kita rubah pola ibadah kita. Kita sholat betul-betul seperti melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak bisa makan seakan-akan melihat Allah, minimal dilihat oleh Allah. Allah. Ini penting Pak, harus dirubah nih. Karena saya sudah evaluasi beberapa jamaah saya itu. Saya kalau sholat itu seperti melihat Ka'bah, salah. Hati-hati bisa sesat. Saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pengkajian dan Penelitian, ada 400 aliran sesat. Dalam 1 bulan ini kami membahas ada 4 aliran sesat baru. Ya. Di antaranya banyak kesesatannya cara ibadahnya. Ada cara ibadahnya tutup mata. Ya. Ada cara ibadahnya ada yang mengatakan enggak usah sholat, itu masih syariat. Langsung ma'rifat saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hati-hati. Pola ibadah kita tidak berubah, rugi kita masa Ramadan. Harus berubah. Ka'annaka tarah. Ketika kita beribadah harus seperti melihat Allah. Kenapa Bapak Ibu? Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 11. Saya dicatat Al-Hajj ayat 11. Bahwa di antara manusia itu ada yang beribadah secara harfiah, verbalistik. Orang seperti ini tidak kuat menahan fitnah, menahan cobaan dan seterusnya. Kalau dia dapat cobaan sedikit aja, inqalaba ala wajhi, langsung berubah 100%. Nah, jiwa dan karakter yang kuat itu ternyata dimulai dari ibadah itu. Nah, kita perbaiki ibadah kita. Yang berikutnya Ibu sekalian, kenapa takwa? Karena ternyata yang terbebas dari api neraka itu muttaqin. Silakan dibaca surat Maryam ayat 71. Surat Maryam itu mengatakan
Wa in minkum illa wariduha. Setiap kita ini masuk neraka jahanam. Tanpa terkecuali. Semua kita masuk neraka jahanam. Kana dzalika kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan tidak bisa dirubah dari Allah. Makanya seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha, seorang panglima perang, salah satu panglima perang, menangis ketika dengar ayat itu. Nah, tapi kita baca ayat yang ke-72-nya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina jisiyya. Yang bebas api neraka itu level muttaqin. Tidak perlu lagi mampir neraka jahanam. Nah, kita tinggal pilih mau mampir dulu apa langsung. Tentunya kita ingin enggak mampir. Harus pastikan kita menjadi muttaqin. Goal tarbiyah Ramadan adalah muttaqin. Semoga kita menjadi muttaqin insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.